Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kita akan membahas hal basic lagi untuk Viking Rise yang membedakan Viking Rise dengan game yang lain. Jadi buat kalian yang alumni dari game serupa seperti ini tapi di vendor yang lain gitu ya, silahkan tonton sampai habis biar kalian tidak salah paham. Oke, di sini gue bakalan menjelaskan soal attack ya. Jadi mau di game manapun yang tipenya seperti ini, attack itu cuman ada 3 macam ya rata-rata. Yang pertama itu adalah basic attack, kedua counter attack, dan yang terakhir adalah damage skill atau skill attack mungkin ya sebutannya gitu. Dan di sini gue bakalan kasih contoh buat kalian yang bikin beda banget antara si game Viking Race ini dengan game serupa yang lain ya. Menurut gua ini versi pengalaman gua karena gua sebenarnya pernah main. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini lingkaran yang berputar-putar. Nah, ini adalah jangkauan serangan kalian ya. Kalau misalkan di sini karena kelihatan kayak sempit banget, tapi kalau misalkan kalian kayak gini di lebar. Nah, ini kelihatan ya. Area yang warna hijau ini adalah area serang kalian. Jadi setiap ada pasukan yang mendekat ke area ini berarti kena damage ya. Lalu di hero kita kali ini kan di squad kita itu ada 2 ya. Yang satu itu ada Sevina, dia single target, dan Vali seperti yang kalian tahu itu adalah skillnya ada AOE atau bisa menyerang ke beberapa pasukan. Nah, jenis skill AOE-nya itu berbeda dengan tata cara penyampaian dari game yang lain. Contoh, ini seperti kita tahu kalau misalkan di game yang lain ya, kalau misalkan kalian nyerang nih, set. Nah, ini serang. Yang namanya skill AOE itu ketika aktif ya, yang musuh sebelah ini itu bakalan ke-trigger untuk menyerang kita. Nah, ini udah aktif nih skillnya tuh, udah area damage-nya tadi kan udah lihat ya warna hijaunya. Nah, tuh. Ini adalah area damage untuk skill AOE-nya si Vali. Tapi monster di sebelah tidak ter-trigger ya untuk menyerang Vali. Itu tandanya monster yang sebelah ini dia tidak terkena damage AOE skill Vali. Nah, di game ini damage AOE itu berlaku ketika monster ini nyerang ke kita. Maka setiap monster atau setiap musuh yang nyerang kita, kalau misalkan dia hero-nya AOE, skill AOE, maka musuh tersebut bakalan kena damage dari skill tersebut. Tapi kalau misalkan nggak ikutan serang bang, gimana? Ya nggak dapat kayak gini gitu, nggak dapat. Makanya ada istilah eh damage AOE tertinggi itu sebenarnya bukan dari skill, tapi dari counter attack. Ya, seperti yang kalian dengar. Counter attack itu adalah the real damage AOE. Kenapa bisa begitu? Karena counter attack itu mengandalkan kalian diam, tapi kalian dipukul, maka kalian bisa memberikan damage ke musuh. Itulah yang biasa terjadi ke kalian yang menganut pasukan pikemen. Dan di sini gua kan infanteri ya. Kita bahas stepnya ya. Kalau infanteri itu kan basic attack ya. Yang diunggulkan adalah basic attack. Dan basic attack itu kapan akhirnya? Basic attack itu ketika kalian nyerang musuh ya. Aduh, ini poinnya aja. Nah, ketika kalian menyerang musuh seperti ini basic attack-nya aktif ya. Jadi serangan pertama itu basic attack. Dan apakah musuh tidak punya basic attack? Musuh juga punya basic attack gitu. Cuman setiap kali kalian menyerang menggunakan basic attack, maka musuh akan menyerang balik kalian dengan counter attack. Makanya pikemen itu dia juga ada basic attack-nya.
ada counter attack-nya, ada damage skill-nya juga. Tapi yang diunggulkan Pikaman itu adalah counter attack-nya. Makanya setiap kalian mukul Pikaman atau pasukan tombak dan ternyata pasukan tombak itu dikelilingi atau dipukul oleh banyak pasukan ya, banyak musuh, kenapa damage yang bisa sakit ke kalian? Ya jawabannya itu. Jadi counter damage itu berbanding lurus dengan jumlah damage yang diterima. Jadi semakin tinggi, semakin besar damage yang diterima, counter damage pun semakin besar dampaknya ke kalian yang mukul pasukan Pikaman tersebut. Makanya Pikaman itu kalau diistilahkan dia dikeroyok dia makin kuat ya kalau menurut kalian. Itu sebab karena tadi damage counternya semakin tinggi, semakin banyak orang yang mukul dia. Makanya buat kalian yang selalu berpendapat Pikaman itu lebih baik ada attack-nya atau ada skillnya lebih sakit. Enggak, nyatanya Pikaman itu lebih bagus defense-nya tertinggi karena semakin tinggi defense-nya maka ketika dikeroyok oleh banyak musuh dia akan semakin kuat. Ketika semakin kuat maka damage counter yang dihasilkan pun semakin tinggi. Nah, kalau infanteri gimana? Infanteri karena yang dia miliki dioptimalkan di basic attack, maka setiap infanteri itu kalau misalkan pertama kali nyerang pasti sakit ya. Makanya 5 Mars infanteri itu lebih menakutkan daripada 5 Mars archer atau 5 Mars pikeman ya. Karena tadi serangan awalnya langsung gigit kayak tawon. Itu. Apakah hero infanteri nggak punya counter attack? Punya. Jadi semua hero yang ada di Viking Rise ini punya 3 hal tadi dalam penyerangan. Dia punya damage skill, dia punya damage counter, dia punya damage basic atau basic attack yang kita kenal kayak gitu. Cuman dibagi nih. Kalau infanteri basic attack-nya diunggulkan. Kalau pikeman atau pasukan tombak damage counternya yang diunggulkan. Kalau archer yang diunggulkan apa? Yang diunggulkan adalah damage skillnya. Itu. Makanya archer itu setiap mengeluarkan skill pasti sakit banget rasanya karena memang diunggulkan adalah skillnya. Tuh. Ini sebagai contoh lagi ya. Lalu damage skill itu kapan aktifnya bang? Damage skill itu tinjau dari ini nih yang naik nih bulat-bulat nih tuh naik terus sampai penuh. Nah ini adalah damage skill yang aktif ya. Jadi damage skill itu baru aktif ketika rank ini terpenuhi sampai penuh. Baru damage skill aktif. Nah untuk area serangan damage skill itu lebih besar ketimbang kalian yang pertama nih yang bulatan ini. Tuh makanya kalian damage skill jadi menyakitkan. Terus gimana bang? Kalau misalkan tadi dibilang skill AOE itu ternyata pasukan kita perlu dipukul dulu oleh pasukan lain baru mereka mendapatkan damage skill AOE-nya. Ya mau gak mau itulah fakta yang ada di Viking Rise untuk saat ini. Atau untuk kedepannya kalau misalkan di upgrade atau diperbaiki, gua nggak tahu. Tapi sejauh ini yang the real damage AOE itu adalah counter damage. Makanya Pikaman itu sangat bagus kalau defense-nya diperbagus. Tapi efek sampingnya apa? Damage skill-nya dan basic attack-nya itu biasa aja. Utamanya damage skill. Damage skill Pikaman itu bisa dibilang di bawah rata-rata ya. Kebanyakan hero-nya itu di bawah rata-rata. Ada yang di atas rata-rata juga. Tapi menurut gua di bawah rata-rata ya tingkat damage skill-nya. Karena pasti di damage skill-nya Pikaman itu rata-rata ya. Ada seal-nya, ada Licret atau apa itu yang baru-baru ini aja ada Lecarte ya, Lecarte lah atau apa gitu. Tapi hero-hero sebelumnya di season 1 sampai 3 itu nggak ada guys yang buff kayak gitu. Buff-buff baru dari Pikaman. Makanya gue bilang rata-rata hero Pikaman itu kalau untuk damage skill kecil, bisa dibilang tumpul lah. Ada hero Pikaman yang bagus ya ada. Kan kita lihat rata-ratanya utamanya buat kalian yang baru main ya. Baru main kan jelas pasti hero-nya hero season 1, 2, 3 lah paling seru gitu. Kalau kalian pengen nyobain hero-hero kayak gua yang gue pakai sekarang, ya minimal kalian pakai akun tua ya yang sudah loginnya cukup lama atau ya
kalian minjem akunnya siapa gitu, baru kalian bisa nyoba. Kalau kalian baru main game awal, ya pasti kalian bakalan nemu hero pertama gitu. Hero pertama itu siapa gitu. Oke, gue di sini udah bisa buka Tiroti ya, tapi gue nggak bakalan sama dulu Tirotinya, biarin aja. Hero season pertama itu rednya kita ke legendary aja. Nah, season pertama itu kan hero-nya kayak ini nih ya, Verdandi, terus ada Arthur. Terus kalau yang hero collapse ini buat kalian yang sempat mengikuti collapse kolaborasi gitu ya, hero-hero kolaborasi itu mungkin kalian punya hero-nya ya. Tapi kalau kalian nggak punya ya berarti kalian telat join aja gitu. Nanti juga adalah hero-hero baru collapse-nya. Nah, hero-hero kayak gini kayak Floki, ini kan season 3. Nah, untuk damage skill-nya lihat nih ya. Tuh. Ya langsung ke faktor damage-nya. Ini juga termasuk cukup sakit. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan hero serupa kayak gini ya. No. Damage-nya nggak begitu sakit kawan. Bisa dibilang agak tumpul tuh. Walaupun keempat target, tapi kan tempat target damage skill AOE kan seperti yang gue jelaskan ke kalian tadi. Gitu. Makanya dibilang rata-rata agak tumpul. Ya ada yang damage skillnya sakit, tapi rata-rata tumpul. Gitu. Makanya lebih baik kalau investasi ke hero pickaman ya perbanyak defense aja atau perbanyak healing gitu. Semakin lama dia bertahan damage-nya semakin tinggi, apalagi kalau dia di gangbang ya pasukannya gitu. Terus mana lagi? Ini gua Ragnarok gratisan, jadi kalian cek aja di video gua sebelumnya. Ini semua hero season 1 kalian bisa tahu sendiri. Gue tinggal 2 lagi yang belum gue klaim. Yang intinya kayak gitu. Terus kalau Archer ya, Archer nih kenapa tadi gue bilang damage skillnya sakit ya. Archer itu damage skillnya yang sakit. Nah, dikali 3 kali 3, apalagi kayak Leandra gitu. Mana ya? Leandra. Ini damage skillnya dia bisa tembus sampai 5000 damage gitu. Makanya damage skillnya sakit. Terus tipe-tipe skillnya nih ya, kalau misalkan kalian lihat ya, tipe-tipe skill Archer itu pasti tipenya command yang pasti muncul dan itu ada waktunya. Nah, ini untuk apa? Untuk menyesuaikan damage skill ini, damage skill part sama damage skill dari hero itu bisa berbarengan atau bisa di satu titik yang berbarengan, hanya langsung sakit. Tapi kalau untuk yang infa atau tipe tombak ya dia beda. Tipenya pasti counter attack, kalau infantry pasti corporation tuh. Dan apakah tipe counter attack ini nggak bisa dipakai ke hero kita yang contohnya gua adalah infantry? Bisa gitu, tinggal kalian sesuaikan aja nih. Ini kan syaratnya nih, ada penjelasannya nih, kalian sesuaikan dengan hero-hero yang kalian butuhkan gitu. Apakah ini bisa digunakan atau enggak gitu. Apakah lebih baik gunakan skill asli infanterinya atau enggak, kan semuanya bisa kalian pertimbangkan dengan baik ya. Setiap skill itu punya plus minusnya masing-masing dan nggak mesti harus dilengkapi. Tapi kalau skill archer ya, skill archer rata-rata nggak bisa dipindah tangankan ke hero infantry atau pikeman. Alasannya ya tadi nih tuh, damage-nya nunggu 9 detik, yang notabene-nya ya kayak gini-gini itu nggak cocok untuk hero tipe infa atau hero tipe tombak pikeman ya. Jadi udah jelas nih kalau skillnya hero archer lebih banyak, skill-skillnya itu khusus untuk archer doang, nggak bisa dilimpahkan ke hero yang lain. Tapi kalau misalkan hero infa dan hero pikeman itu bisa lah saling tukar-tukaran skill ya, tergantung kebutuhan kalian masing-masing. Dan ini mungkin yang bisa gua bagikan buat kalian ya, informasinya mengenai hal dasar dalam pemahaman proses damage dari satu hero ke musuhnya atau dari musuh ke hero kayak gitu. Dan areanya seperti apa kan
tadi udah gua jelaskan. Dan di sini gua pengen kasih contoh juga buat kalian ya, yang nyimpen skin-skin trial ya. Di sini kan gua untuk level kolektornya masih 29 ya, dikit lagi ke 30, dan gua masih nyimpan skin tipe trial ya di sini. Nah, ini adalah skin-skin tipe trial dan gua pakai ini untuk selama KVK. Ini selama KVK kita pakai, terus juga dekornya ya, mana sih? Kenapa kita gunakan sekarang? Karena untuk selama 1,5 bulan ke depan, kita butuh buff yang cukup tinggi ya gitu. Kita bisa memanfaatkan lah kesempatan itu. Nah, di sini mana ya? Nah, ini dia. Kita udah itu, terus ini kita pakai juga. Terus yang ini juga kita pakai juga. Setelah kita pakai, level kolektornya udah berapa? Level 30 ya kawan tuh. Levelnya sudah naik ke level 30. Yang dimana bonus yang gue cari itu di level 30 adalah nih. Defense plus 6% ya. Selama 1,5 bulan. Santai. Selama 1,5 bulan gue pengen cari ini. Terus nanti gue bakalan incar ke level 31 ya. Level 31-nya kapan nih? Ini dikit lagi nih, pengeluaran 3.000. Nanti gue bakalan selesaikan yang ini untuk level 30. Nah, ini kan kurang satu lagi nih. Nanti gue beli di toko Divine. Maka setelah itu gue bisa level 31 level kolektor. Gitu. Jadi gunakanlah sebaik mungkin ya. Kalau misalkan ada peluang, contoh kayak gini tuh. Nah, ini kan hadiah setnya kita udah dapat nih. Ini poin setnya. Total. Ya, di deh level 30 gitu. Jadi gunanya kalau kalian punya skin trial itu jangan langsung pakai. Tapi gunakan ketika kalian memang butuh buff di level selanjutnya dari level kolektor. Oke, itu aja yang bisa gue bagi. Semoga bermanfaat buat kalian. Apalagi kalian yang baru main di Viking Rise ini. Semoga membantu. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman kalian. Dan bantu hype ya setiap video baru yang muncul di beranda kalian ya notifikasinya. Itu aja, salam Viking dan bye.